بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam surat Al-Maidah ayat 21-26 yang ingin kita kaji malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian tafsir. Banyak kajian-kajian di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas, dan khususnya berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita dan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Malam ini tidak mungkin seperti yang diminta oleh Sahibul Bait, saya harus cerita, tapi saya memilih satu topik atau pembicaraan berangkat dari ayat tadi 21 sampai 26 dari surat Maidah mengenai hal yang sering diresahkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahkan menjadikan orang hidup dalam kegelisahan, pesimis, yaitu melihat kondisi apa yang terjadi pada umat Islam khususnya dan umat manusia secara umum, yaitu konflik yang tidak pernah selesai, pertikaian, pertarungan di mana-mana. Kadang-kadang sampai timbul orang merasa bosan dalam kehidupan karena dia selalu melihat hal semacam ini terjadi. Orang yang tidak memiliki kekuatan iman bisa mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena nggak mampu melihat konflik, problem yang ia hadapi.
lewat ayat-ayat tadi, kita ingin berhenti sejenak mengenai kenapa selalu terjadi konflik atau pertarungan di mana-mana. Kira-kira sumbernya dari mana? Karena pertarungan ini, konflik ini mungkin antara hak dan batil. Mungkin antara pengikut batil itu sendiri. Di antara mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalau Allah menceritakan kaum Yahudi, nampaknya kompak, tapi mereka berselisih antara mereka. Atau fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha. Jadikan permusuhan di antara mereka. Atau di antara pengikut hak sendiri. Seperti yang kita saksikan. Sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi konflik nggak pernah selesai. Kita ingin mengkaji dari Al-Quran, kira-kira konflik ini dari mana dan kenapa harus ada. Bahkan satu antara para pengusaha, antara ulama, antara pejabat, setiap ada perkumpulan, setiap ada konflik. Walaupun cuman mungkin di tempat itu cuman ada 2, 3, 4 orang, terjadi konflik. Kita ingin tahu kenapa kemudian terjadi hal semacam ini dan dari mana sumbernya. Kemudian nanti kita akan bicarakan bagaimana kita menghadapi konflik. Kita lari, tidak mau konflik, atau kita harus melakukan sesuatu. Nanti kita akan melihat jawaban dari beberapa ayat Al-Quran, dan pertama dari ayat yang saya baca tadi. Tetapi sebelum kita ke sana, hendaklah kita mengetahui terlebih dahulu bahwa di dunia ini Allah selalu berikan yang namanya sunnatullah. Dan 2 tahun yang lalu pernah kita kaji di tempat ini berkaitan dengan sunnatullah. Artinya hal-hal yang telah Allah jadikan, letakkan harus terjadi semacam ini. Kalau kita melihat sunnatullah, Allah tidak menginginkan kejelekan bagi umatnya, bagi hambanya. Tetapi ternyata konflik, pertarungan itu sesuatu yang lazim dalam kehidupan. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi pertarungan pertama dan konflik itu adalah bukan di luar, tapi dari dalam. Dari jiwa manusia tersendiri. Sumbernya di sini, jiwa manusia yang konflik. Pernah kita kaji manusia dalam Al-Quran. Bagaimana Allah ciptakan manusia dengan 2 unsur. Unsur yang materi dan non-materi. Ada yang jasad, nampak, ada ruh. Ada yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kami ciptakan manusia, Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Kami ciptakan dari tanah. Ayat lain min tin. Tapi di sana fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ada ruh. Konflik terjadi pertama, pertarungan itu adalah ada pada setiap diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak konflik. Sehingga di alam jagat ini nggak ada konflik. Karena yang mengatur seluruh alam selain manusia dan jin yang dapat taklif itu cuma semua di tangan Allah. Bukan berarti manusia bukan tangan Allah, tidak. Tetapi tidak ada konflik berkaitan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Berkaitan dengan bintang dan hal-hal semacam itu. Karena apa? Cuman Allah yang menentukan, Allah mengatur sendiri. Karena itu tidak ada konflik
atau pertarungan antara Allah sama iblis. Tidak, sama sekali tidak ada. Iblis tidak bisa masuk sama sekali dalam arena ini. Iblis cuma mampu masuk manusia, ganggu manusia. Lain tidak. Lewat mana iblis masuk untuk membuat konflik ini? Lewat syahwat. Lewat keinginan-keinginan yang rayuan demi rayuan. Artinya pada setiap jiwa manusia ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa manusia ini ada pertarungan yang dahsyat. Yang satu mengajak untuk kita melanggar dan melakukan semua kejelekan. Yang satu menarik kita untuk mengajak kita untuk melakukan semua kebaikan. Dan terus terjadi, nggak pernah berhenti. Ini konflik. Sirah. Dan itu bisa kita saksikan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini dituntut oleh tanah, tin. Kemudian kita kalah dan akhirnya kita merasa jatuh ke bumi. Kadang-kadang kita mampu mengikuti roh sehingga kita bisa naik jauh ke malakut dalam spiritual kita. Jadi selalu kita dalam pertarungan, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Syaitan masuk ke sini. Karena itu ketika Nabi Allah Yusuf telah berjumpa dengan saudara-saudaranya, kemudian di hadapan ayah beliau Yakub, beliau ketika ini mengatakan, "Min ba'di an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati." Ayah, semua ini terjadi karena saudara-saudaraku diganggu oleh syaitan sehingga melakukan apa yang mereka lakukan terhadapku. Bahkan pertama ada pertarungan di bumi Allah, perselisihan, bahkan pembunuhan, itu akibatnya adalah timbul dari dalam. Kalau kita membaca, mungkin di akhir ayat yang saya baca tadi 26, 27 sampai 30 sekian, itu cerita awal pembunuhan di bumi Allah. Ketika Allah menceritakan Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Rasulullah diperintahkan oleh Allah, watlu, bacakan cerita ini. Artinya sesuatu harus kenang. Kedua putra anak Adam, ketika masing-masing melakukan perbuatan korban, perbuatan baik, ingin menuju kepada kebaikan, masing-masing mensajikan korban, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Apa yang terjadi? Ada berontak perang dari yang nggak diterima di hatinya. Kemudian dikeluarkan isi hatinya itu dalam perang, dalam konflik hatinya dikeluarkan. Qala la aqtulannak. Karena saya nggak diterima, akan saya bunuh kamu. Terjadinya akan saya bunuh dan akhirnya terjadi pembunuhan. Keluar dari konflik yang ada di dalam tadi. Konflik apa itu? Hasad. La aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kata Habil, apa salahku? Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Terus qala la in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata si Habil yang baik, yang mampu menekan tuntutan kejahatannya karena kemampuan dia mampu untuk mengikuti perintah kebaikan. Kalau kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuh aku tidak bakal melakukan sesuatu kepadamu. Karena ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut. Ketika dia mampu melawan yang di sini, konflik di sini, maka tidak dia melakukan sama sekali kejahatan keluar. Karena itu kemudian akhir-akhir ayatnya Allah menyebutkan ketika akhirnya Qabil nggak mampu lagi karena dendamnya kenapa saudaraku diterima, Allah sebutkan dengan bahasa fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatala fa asbaha minan nadimin. Seakan-akan dia kemudian mentaati,
Kalimat ata'a sama tawwa berbeda. Kalau sama-sama artinya mentaati, tapi tawwa itu nggak spontan. Bertahap dia pikir dulu, dia pikir diikuti. Ini rayuan iblis mulai masuk, diikuti, fatawwa'at lahu. Akhirnya diikuti. Syahwat kejelekan dia itu, artinya dia mengikuti seruan yang ada di batinnya untuk mengajak kepada kejelekan, faqatal. Akhirnya dia membunuh saudaranya. Ini awal terjadi konflik di bumi Allah, urusannya adalah yang di dalam tidak mampu dilawan, keluar menjadi konflik. Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minan nadimi. Maka dia menjadi orang yang menyesal. Selagi di jiwa ini, di diri kita masing-masing ada konflik dan pertarungan ini, selagi pasti ada di masyarakat dan di bumi Allah. Karena itu kemudian jangan pernah kita mengatakan kapan sih tidak ada pertarungan dan konflik. Itu sesuatu yang mustahil. Karena tidak pernah orang jiwanya tidak punya konflik di dalam batinnya, maka pasti di luar juga pasti akan terjadi. Tapi kontrolnya di sini. Karena itu subhanallah, Al-Quran, Al-Islam, bahasa Islam ketika menyebut nama tempat pertarungan ini disebut mihrab, tempat kita sholat. Mihrab. Kalau kita ingin tahu bahasa kalimat mihrab itu dari apa, maka artinya maudhi'u harab, tempat perang. Subhanallah, sholat dan waktu sholat itu dianggap kita sedang dalam posisi perang. Mihrab, maudhi'u harb. Dari jiwa satu yang mengajak kepada kejelekan, dari satu jiwa yang baik ingin mengajak kebaikan, terjadi perang. Karena itu dalam sholat itu kita diajarkan awal kita masuk sholat pintunya Allahu Akbar, seakan-akan pesan, wahai jiwa yang jelek yang mengajak saya pada kejelekan, Allah Maha Mampu dan Maha Agung, aku pasti akan melawan engkau. Begitu kondisinya, seakan-akan begitu. Maudhi ahar. Karena itu kan bukan semua orang mampu mengontrol pertarungan yang ada juga. Karena itu Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Cari pertolongan untuk melawan ini dengan sabar. Sabar enggak mengiyakan seruan hawa nafsu dan syahwat-syahwat yang mengajak pada kerusakan. Sabar untuk melawan itu dan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kan berfirman, ya ayyuhalladzina wasta'inu bis-sabri was-salah. Terus Allah akhirnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Diperintahkan untuk minta pertolongan dengan kesabaran dan salat, tetapi kemudian Allah sebutkan, wa innaha, salat itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap mudah, la kabira, susah dan sulit perang salat ini. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Wa ketika Allah mensifati khusyuk di sini, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa sifat orang yang khusyuk? Yang yakin akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Keyakinan dia akan kembali membuat jiwa yang baik akan mengalahkan jiwa yang jelek tadi. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Karena itu, subhanallah, rentetan ayat-ayatnya begini. Karena itu kalau kita menang di sholat, di mihrab tempat perang ini, akan banyak konflik di luar, perselisihan di luar, pertarungan di luar, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya dan munkar yang di luar tadi, karena kita minta pertolongan dengan salat dan menang dalam maudhi'u harab, tempat perang ini, maka hasil kemenangan di dalam ini membuat fahsya dan munkar di luar enggak terjadi.
aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari perseruan, pertarungan, konflik di dalam ini, maka keluarlah konflik di luar. Bukan urusan orang tahu atau tidak tahu, kemudian menjadi konflik. Belum pasti. Sering Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam surat Ali Imran, itu silang habis 2 ayat diulangi lagi. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sering orang menyebut-nyebutkan dengan nama Allah dan mereka tahu kalau mereka bohong, tapi tetap mereka lakukan. Bukan nggak tahu. Supaya kita tahu bahwa semua yang terjadi di luar ini urusannya adalah karena nggak mampunya menahan dan menyelesaikan konflik yang di dalam. Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara ketika di zaman Rasulullah, mereka itu kenal betul siapa Rasulullah. Karena di Taurat terperinci sifat-sifat Rasulullah. Di Injil terperinci sifat-sifat Rasulullah. Allah kalau mensifati pengetahuan mereka terhadap Rasulullah, Allah gambarkan begini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Karena seorang ayah nggak kenal anaknya. Tetapi ketika datang Rasulullah, siapa yang pertama menolak Rasulullah? Mereka. Konflik dalam belum selesai. Urusannya kenapa? Kenapa dia? Bukan dari bangsa kita. Ada dialog singkat antara Abu Sufyan sama Abu Jahal di malam hari ketika mereka mendengarkan di balik rumah Rasulullah ketika Rasulullah baca Al-Quran. Karena orang-orang itu malam sembunyi-sembunyi mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Abu Sufyan, hai Abu Jahal, Amr, apakah kamu anggap Muhammad ini bohong? Dan yang dibawa ini gak betul semuanya? Dia bilang tidak, kita yakin. Gak pernah kita lihat Muhammad bohong. Selamanya jujur. Semua yang dibawa benar. Cuman kalau semua ke Bani Hashim, di mana kita? Dari mana keluarin datangnya? Karena itu Allah mensifati mereka orang-orang yang mengingkari Rasulullah dan mereka kenal Rasulullah dengan satu ayat ketika Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman. Wow. Mereka mengingkari ayat-ayat yang dibawa Rasulullah dalam teriakan mereka, tetapi hati kecilnya menerima. Kenapa menolak? Dengki. Urusan konflik di dalamnya belum diselesaikan. Iblis juga bukan nggak tahu siapa Nabi Allah Adam dengan kemuliaannya. Cuman aba wastakbar. Jadi sekali lagi konflik itu pasti terjadi karena urusannya adalah awalnya konflik yang di dalam, perseruan yang ada di dalam. Berarti jangan pernah mengkhayalkan dunia ini gak ada konflik, gak ada pertarungan. Ya sudah, ini sunnatullah, akan kita bicarakan nanti. Ini kita harus tahu dulu karena supaya kita jangan pernah pesimis. Memang nggak bisa begini hidup. Hidup itu seperti rekaman jantung, kalau rata semua mati kita. Ya harus begini. Itu hidup. Kemudian sekarang pertanyaan kita berikutnya, apa yang harus kita hadapi? Atau bagaimana cara kita menghadapi konflik, pertarungan? Apa kita lari, nggak mau konflik? Bukan, sini tempat hidup kita.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu samian basira. Kita ciptakan manusia ini ya untuk di dunia itu diuji semacam ini. Kita yang mau tidak mau semua supaya selagi kita berdiri tegak di bumi ini pasti ada yang melawan kita, menentang kita. Kalau kita memegang hak, mungkin yang batil menentang kita. Kalau kita memiliki yang batil, berarti yang hak akan menentang dia. Dan semacam itu, tidak pernah berhenti. Apakah kita lari? Lari nggak bisa. Mau lari kemana? Al-Quran pernah menyebutkan, fa'aina tadhabun. Mau lari kemana manusia? Fa'aina tadhabun. Kalau mau lari cuma satu lewat jalan larinya. Mau lari, fafirru ilallah, larilah ke Allah. Baru bisa melawan semua yang ada. Jadi kadang-kadang memang konflik itu pertarungan yang ada, kadang-kadang nggak memerlukan argumen. Mereka yang menciptakan semua konflik itu tahu argumen, tahu dalil. Cuma urusannya karena kalah menyelesaikan konflik di dalam, menjadi di luar ini begitu. Karena itu Al-Quran ketika menggambarkan mengenai jiwa, dan tidak ada sumpah terpanjang dalam Al-Quran seperti sumpah ketika Allah ingin membicarakan jiwa manusia. Kalau antum baca wasyamsi wa duhaha, terus sumpah itu saya digandeng 7 kali begitu. Karena untuk mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh-sungguh bahagia yang mampu mensucikan ini. Sehingga mensucikan apa? Jiwa yang baiknya, ruhnya bisa mengalahkan tanahnya. Artinya seruan kebaikan itu mampu mengalahkan seruan kejelekan. Sebaliknya, waqad khaba man dassa. Khaba. Sungguh sangat. Bagaimana cara kita melawan, menghadapi konflik? Jawabannya sebenarnya singkat. Kita hendaklah pertama kita terjang dan kita lawan konflik itu. Gak boleh kita lari. Kedua, kita mencari sebab-sebab atau faktor-faktor, unsur-unsur untuk memperoleh kemenangan dalam pertarungan ini. Bukan cuma asal maju tanpa ada persiapan, tapi kita harus maju, gak boleh lari. Kedua, harus kita persiapkan untuk memperoleh kemenangan di balik pertarungan ini. Tidak boleh cuman kemudian kita mengatakan konflik terjadi, sudahlah kita tawakal apa ketentuan Allah. Tidak. Nanti akan saya bacakan ayat-ayat Quran. Tidak ada sesuatu itu selesai tanpa ada usaha. Itu omong kosong. Nggak perlu Rasulullah masuk keluar medan pertempuran. Kadang-kadang gigi beliau jatuh ke rompol darah. Padahal beliau di mihrab doanya selesai, sekali doa diterima semua oleh Allah. Bagaimana kita hadapi konflik dan pertarungan? Pertama, kita harus hadapi. Kita serang. Kedua, kita persiapkan hal-hal, kita mencari apa unsur-unsur yang menyebabkan kita mampu memperoleh kemenangan. Orang yang lari dari konflik dan pertarungan di awal, dia sudah lari, pesimis, berarti dia telah memutuskan bahwa diri saya kalah dalam pertarungan. Artinya kalah sebelum bertanding. Dan sama, orang yang melawan konflik tapi tidak mempersiapkan sebab-sebab kemenangan, sama, berarti dia juga sudah menghukumi dirinya, dia pasti gagal dan kalah. Kita harus mempersiapkan diri, tapi kita harus melawan. Tidak boleh kemudian kita biarkan. Jadi kita harus melawan, berusaha, tapi dengan ini ayat yang saya baca tadi. Dalam surat Al-Maidah 21 dan sampai 26. Ini Allah ceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk pergi masuk ke Palestina.
Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Yang telah Allah tentukan. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan mundur. Jangan pengecut, gak berani masuk, tapi masuklah. Kalau kamu mundur, tidak berani, fatangqalibu khasirin. Kalian menjadi rugi. Dengarkan orang yang tidak, ini Bani Israil, contoh ini. Bani Israil Allah contohkan, tidak berani menghadapi pertarungan. Apa alasan mereka? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, di situ di dalam di Baitul Maqdis itu, Palestina itu banyak orang-orang yang kokoh, perkasa, kuat. Kami tidak akan masuk ke sana sebelum mereka keluar. Ini lari dari konflik. Fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju. Kami tidak akan masuk sebelum mereka keluar. Ada dua orang yang diberi oleh Allah anugerah dan nikmat. Orang itu kemudian teriak, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Terjanglah, lawanlah, masuklah kalian lewat pintu, dan kalau kalian masuk pasti kalian menang melawan ini. Dakhaltumu fa innakum ghalibun, terus wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Persiapkan usaha masuk dan kalian menang sambil bertawakal kepada Allah. Tawakal di sini masuk dia. Bukan tawakal di mihrabnya, dengan tasbihnya, dengan wiridnya, tidak. Masuk ke arena itu. Ini menarik. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Bani Israil tapi umat paling cerewet. Musa, kita tidak akan masuk selagi orang-orang berkasa itu masih di sana. Terus fadhhab anta wa rabbuk faqatila innaha huna qaidun. Kamu dan Tuhanmu pergilah berperang di sana. Kami nunggu di sini, nunggu hasil kemenangan. Ini lambang orang yang tidak mau ada, tidak memiliki keberanian untuk melawan. Cuman ayat ini coba antum perhatikan. Setelah Musa diajak begini, Musa sudah tidak mampu lagi, nggak punya bahasa lagi mengajak bicara Bani Israil. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, aku sudah enggak memiliki lagi kecuali aku, diriku dan saudaraku. Maka pisahkan antara aku dengan umat yang fasik ini. Perhatikan akhir ayat ini 21. Mereka disuruh masuk, perintah. Kalau masuk kalian menang. Usaha menghadapi. Mereka tidak mau karena takut. Sana ada begini. Mereka menolak. Terakhir mereka biadab. Pergilah kamu sama Tuhanmu berperang di sana. Apa yang terjadi? Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa, sekarang tempat itu kami haramkan untuk mereka selama 40 tahun. Gak bisa masuk tempat itu. Artinya sanksi dari orang yang lari dari pertarungan, tidak mau melawan pertarungan, Allah seakan-akan beri sanksi, generasi ini harus habis setelah 40 tahun supaya ada generasi baru. Ini akhir. Doa Imam Ja'far Shadiq, Allahumma la tastabdil bi qauman. Salah satu doanya, ya Allah jangan gantikan selain aku untuk memperjuangkan agama ini. Kalau kita digantikan artinya kita akhir. Seperti kita punya pegawai, kita PHK dia, kita keluarkan. Artinya kita sudah nggak mau lagi dia kerja tempat kita. Sanksi Bani Israil Allah tentukan 40 tahun sesat, nggak bisa masuk kota itu. Kemarin disuruh masuk dengan mulia, akan meraih kemenangan, tidak mau, akhirnya 40 tahun. Seakan-akan Allah ingin membersihkan generasi ini setelah 40 tahun supaya muncul generasi yang lain yang mampu. Ini artinya kalau kita menghadapi konflik, kita harus fight. Tetapi dengan syarat kedua, harus juga mempersiapkan, bukan asal maju.
Kalau enggak, kita akan melihat bagaimana sanksi yang Allah berikan kepada Bani Israel sehingga mereka tidak mampu melakukan sesuatu. Pada hakikatnya konflik pertarungan ini harus ada di bumi. Kalau enggak pernah makmur bumi Allah ini. Kita enggak bisa khayal supaya semuanya langgeng gitu, tidak. Akan saya sampaikan di sini bahwa tekanan itu membuat orang akan lebih cerdik dan bangkit. Dulu orang pernah mengatakan begini, mungkin antum semua dengar. Qalu qadiman, al-hajatu ummul ikhtira'. Orang kalau kepepet keperluan itu adalah cikal bakal penemuan sesuatu. Biasanya orang kalau dipepet, difight terus, keluar semua energi dia, mampu semuanya. Kita lihat ada satu negara dikepung berpuluh tahun, diisolasi segala macam. Karena menghadapi situasi semacam ini, perang ini, mereka malah menjadi negara yang paling maju, bangkit. Dan salah satu sunnatullah ini adalah Allah jadikan manusia ini, Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Manusia ini lemah dalam semua kondisinya. Kita bicara tubuhnya, jasad lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, Allah berfirman. Ada virus kecil yang enggak mampu dilihat oleh mata, ketika masuk dia bisa merobohkan dia habis. Lemah dalam fisiknya, juga lemah dalam rohnya. Allah ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Kalau kita membaca dalam surat Ar-Rum, Allah menciptakan manusia, ciptakan manusia dalam kondisi dha'f. Khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah ciptakan kalian, kata Allah, dalam keadaan lemah. Kemudian setelah lemah ini dalam posisi kuat. Kemudian setelah kuat ini kembali ke posisi lemah dan masa tua. Itu kita lahir dalam posisi lemah sekali. Kita ditaruh di mana saja kita nggak bisa melangkah walaupun 1 senti. Tapi kemudian masa muda kuat. Karena itu masa muda adalah masa kekuatan di antara 2 kelemahan. Kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Khuliqal insan dha'ifa. Kenapa Allah ciptakan manusia lemah? Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah agar manusia melawan kelemahannya dan merubah kelemahannya menjadi kekuatan. Ini hidup. Diciptakan dalam posisi lemah supaya dia mengetahui dia lemah ini, kemudian dia usaha untuk merubah kelemahannya menjadi sesuatu kekuatan. Dan biasanya itu ketika ada tantangan lebih banyak. Karena itu beda dengan binatang. Binatang itu ciptaan pertama diciptakan sudah diberi semua oleh Allah kelengkapannya. Sempurna sudah. Contoh singa ketika lahir sudah ada bulunya untuk bagaimana dia menolak panas atau dingin sudah ada. Manusia tidak ada. Lalu kemudian manusia berusaha dalam kondisi lemah. Tapi posisi lemah itu harus ia gunakan supaya dia usaha, supaya merubah. Karena itu kemudian manusia diberi oleh Allah. Ada kan makhluk-makhluk Allah yang lain kalau kita lihat Allah berikan ya Allah. Manusia begitu lemah, coba kita lihat singa. Begitu lahir sudah lengkap. Sudah punya alatnya untuk bagaimana dia memangsa musuhnya, semua sudah lengkap. Kita lihat ada makhluk-makhluk lain yang besar segala macam. Manusia diciptakan sudah ini manusia. Tetapi manusia yang diciptakan dalam kondisi lemah itu oleh Allah dibekali dengan akal. Dibekali dengan keinginan. Maka dengan akal dan keinginan yang Allah berikan padanya, dia mampu mengalahkan semua makhluk Allah yang ada. Biar di hadapan dia singa yang galak bagaimana besarnya, karena dia manusia mampu menciptakan pistolnya hanya dengan pistol sekali tembak selesai. Dari mana ia ciptakan itu? Padahal dia lemah,
Dia tahu dirinya lemah, maka dia harus mencari bagaimana untuk menyelamatkan dirinya. Dia tahu dirinya miskin, maka dia bagaimana usaha untuk mencari supaya dia hilang dari kemiskinannya untuk mampu memiliki, dan seterusnya. Maka Allah ciptakan manusia dalam keadaan khuliqal insanu dha'ifa, agar manusia bersiap-siap melawan kelemahannya dan menjadikan supaya kelemahan itu menjadi kuat. Lemah, tapi diberi akal dan keinginan, dan diberi kemampuan untuk mengalahkan kelemahan yang lain. Itu manusia oleh Allah diberikan. Memang lemah. Akhirnya kita bisa memahami kelemahan yang ada itu, atau kemudian konflik-konflik dan pertarungan yang ada itu mengasah manusia untuk memacu dirinya supaya lebih perkasa, lebih mampu, lebih kuat. Kalau bukan kelemahan manusia, dan kalau bukan kemampuan dia merubah kelemahannya menjadi kekuatan, tidak akan kita terdengarkannya kemajuan-kemajuan dalam ilmu teknologi dan sains dan semuanya ini karena bentuk. Bahkan dalam ilmu kedokteran itu ada penyakit yang berbahaya. Baru melihat ini satu kejadian, ini harus perang sama penyakit dia. Barulah ahli-ahli dokter akhirnya menemukan obat yang paling kuat untuk melawan penyakit itu. Tapi asalnya ada dulu. Ada musuh dulu. Tergugah baru dia. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah lemah dan gak tahu sesuatu. Manusia ketika lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah berfirman, kalian keluar dilahirkan dari perut ibu kalian gak mengetahui sesuatu. Kemudian dia harus bangkit. Memang manusia yang diciptakan khuliqal insanu dha'ifa, manusia lemah dalam fisiknya maupun rohnya, tetapi oleh Allah diberi kemampuan dia untuk memiliki kekuatan dalam jiwa dan rohnya, dalam akal, dalam ilmu pengetahuannya. Binatang tidak ada. Binatang punya insting, dia bisa tahu kalau diganggu, kita tahu, bisa segala macam. Cuman dia tidak bisa memiliki tatawur, mengembangkan apa yang dimiliki, tidak. Rumahnya lebah yang mulai dulu begitu, modelnya rumahnya lebah, nggak ada perubahan. Udah manusia sudah berubah bermacam-macam desain rumahnya, yang lebah sudah itu macamnya. Berarti manusia oleh Allah dalam kelemahan ini dibekali. Artinya Allah yang mengatakan, kuciptakan engkau dalam melemah, tapi aku ingin engkau bangkit dari kelemahan ini menjadi kekuatan. Karena itu, kadang-kadang orang berkata, kenapa sih Allah ciptakan setan? Kenapa enggak Allah ciptakan semua manusia ini hak, semua mengikuti kebenaran? Kalau itu sebenarnya pertanyaan yang tidak mungkin, yang nggak bisa diterima. Karena apa? Karena ketika melihat kejelekan, Allah nggak pernah ingin manusia kejelekan. Tetapi ketika kita menganggap semacam itu, karena keluarnya pertanyaan ini, karena kita melihat segi manusia, karena kita lihat manusia dari satu segi dan sisi. Saya kasih contoh. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat teriak, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika ila akhir ayat. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat pertumpahan darah di bumi, akan membuat durjana, kekejian? Malaikat melihat sisi manusia hanya dari ini, lembaran yang hitam ini. Dia mungkin membaca apa yang akan terjadi pada Namrud, pada Fir'aun, pada orang macam itu. Tetapi Allah ketika mendengarkan semacam itu, Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, bahwa manusia yang kamu anggap semua itu punya kelebihan-kelebihan yang bisa dikeluarkan dalam kelemahan yang ada pada dirinya. Dan ini ketika biasanya dalam konflik, ketika ditekan dan semuanya itu keluar semua. Kalau nggak sering diasah, seperti pisau setajam apapun yang kita beli, pisau mahal, tapi jarang dipakai, tumpul dia. Tapi semurat biasa saja, tapi selalu dipakai, tambah menjadi tajam, tambah kuat dia. Orang yang
tidak pernah melihat satu masalah, problem dalam hidupnya. Ini nggak hidup dia. Ini rekaman jantung yang alamat mati sudah dia. Tidak ada. Jadi sekali lagi, manusia diciptakan dalam posisi semacam ini, artinya dia harus bangkit, dia harus merubah kelemahan itu menjadi kekuatannya. Ini kalau bukan kelemahan manusia dan kemampuan manusia untuk melawan kelemahan itu, kalau bukan ada pertarungan di hadapan dia dan dia berusaha untuk memenangkan pertarungan ini, tidak akan muncul semua penemuan yang begini indah dan begini maju di dunia ini. Semuanya akibat dari semua tadi. Karena itu kadang-kadang sering kita bicarakan, yang kita anggap tidak baik itu kadang-kadang itu yang paling baik untuk kita. Sering orang kalau sudah menghadapi masalah terus dia mengeluh, tapi nanti pada akhirnya ada hikmahnya ternyata. Padahal dari mulai hari pertama ada hikmahnya itu. Allah kan berfirman ketika kita disuruh jihad, kewajiban jihad, susah jihad. Perang, susah. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan semuanya, dan taruhannya nyawa. Tetapi dalam hal semacam ini Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan jihad pada kalian, dan ini enggak enak untuk kalian. Allah yang menciptakan kita paling tahu. Tetapi banyak sesuatu yang kamu tidak senang, tapi itulah kebaikan untukmu. Dan banyak sesuatu yang kamu senangi, tapi itu adalah bencana untukmu. Karena itu manusia yang paling nikmat itu adalah yang menerima ketentuan Allah, hidupnya paling tentram. Karena dia tidak pernah berburuk sangka pada Allah. Di hari-hari Asyura kemarin kita akan selalu masih mengenang Siti Zainab, dan pernah kita bawa di sini. Bagaimana menghadapi semua bencana yang begitu dahsyat beliau saksikan, tapi tetap terkeluar dari lisan beliau putri Fatimah itu, ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak lihat kecuali keindahan. Kita wajib melawan. Dalam konflik kita nggak boleh lari. Kita hadapi. Tetapi kita hadapi dengan mempersiapkan diri. Akan saya bahas beberapa contoh. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita kalau menghadapi masalah, tidak cukup cuman kita minta. Bahkan kadang-kadang ada orang hidupnya khayal. Dia ingin orang lain yang menyelesaikan problem dia. Dia terus nggak mau, udah usaha lagi. Ya seperti Bani Israel tadi, mau masuk cuman suruh keluar dulu orang-orang kita nggak mampu melawan itu. Quran mengatakan tidak. Akan saya baca beberapa ayat Al-Quran. Ketika Allah menceritakan pada kita berkaitan dengan sakitnya Nabi Ayyub alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Nabi Ayyub sakit dan mengeluh kepada Allah. Mengangkat tangan mohon kepada Allah. Dia lapor kepada Allah ketika sakit, dia berkata, inni massaniyan syaitan binusbin wa adab. Ya Allah, aku tertimpa kesusahan, keletakan dari syaitan, susah, sakit, lemah, capek, kesiksa sakit ini. Ketika Allah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ayyub berkaitan ketika menyampaikan hal dirinya, aku dalam posisi sakit, lemah. Apa firman Allah? Urkud birajlik. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Goyangkan kaki. Di hadapanmu ini ada mughtasal, tempat air, dan ada minuman. Artinya apa? Berobatlah, selesaikan problemmu dengan usahamu. Urkud birijlik, mungkin sakitnya kulit kali. Sehingga ada obat dari luar dan obat dari dalam yang diminum. Mughtasal yang dari luar, wasyarab dan minuman. Urkud birijlik, kamu sakit, gerakkan kaki, rendamkan di air yang dingin ini, dan minumlah. Artinya berobatlah. Allah ketika menciptakan seseorang dalam posisi lemah,
tapi Allah juga membekali manusia untuk agar mampu keluar dari kelemahan itu. Seperti Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan obatnya. Dalam beberapa riwayat bisa dirujuk, Nabi Musa juga pernah mengatakan, ketika dalam posisi sakit, Nabi Musa ketika orang mengatakan ini, beliau mengatakan, aku tidak minta, aku terima aja apa katanya Allah. Allah berfirman, hai Musa, kamu jangan ingin merubah sunnatku, berobatlah dan cari kesembuhan. Memang Allah berfirman, at-tabibu huwallah, yang memberi obat itu Allah. Cuman Allah meminta kita untuk, pernah saya sampaikan di tempat ini, Nabi Musa pernah menyaksikan orang sakit parah, perut sampai dia bergulung-gulung di tanah. Nabi Musa melihat kondisi semacam ini, kesian seorang Nabi. Dia angkat tangan, ya Allah, hambamu ya Allah sakit dalam posisi semacam ini. Allah berfirman, wahai Musa, pergilah ke tempat, di sana ada beberapa daun-daunan, kamu ambil daunan-daunan itu, kemudian kamu masukkan ke air, rebuskan, kasihkan dia. Perintah Allah, cepat-cepat Musa mengambil sesuai dengan ketentuan perintah dan wahyunya. Direbus, dikasihkan. Begitu diminum oleh yang sakit, spontan sembuh orang itu. Selesai. Nabi Musa bahagia dan gembira melihat bisa menyembuhkan, artinya mementaskan kepedihan orang itu. Silang beberapa waktu, beliau menemukan orang sakit yang sama seperti yang kemarin. Beberapa bulan yang waktu, persis. Sakit, kondisi sakitnya, teriaknya, cerita yang dirasakan. Nabi Musa ingat, oh ini penyakit seperti kemarin, obatnya itu. Nabi Musa cepat-cepat mencari daun-daun itu, diberikan. Sekali nggak sembuh. 2 kali nggak sembuh. 3 kali nggak sembuh. Ya Rabb, Nabi Musa angkat. Ya Allah, sakit sama, aku berikan obat yang sama sampai 3 kali ya Allah. Allah berfirman, yang pertama atas perintahku ya Musa. Di sini belum datang perintahku. Artinya memang kesembuhan dari Allah. Sering kan orang beli obat yang mahal-mahal. Suatu saat dikasih orang obat yang sederhana, sekali dia minum sembuh. At-tabibu huwallah. Tetapi yang jelas melawan konflik, nggak diam, tapi mempersiapkan, karena kita nggak boleh cuma pasrah. Nabi Lut alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, pernah kan umatnya sudah akan dihancurkan oleh Allah, sudah melampaui batas yang mereka lakukan perilakunya. Jadi malaikat turun pada Nabi Lut, malaikat kemudian berkata, Lut, besok akan kuhancurkan desa ini habis. Karena itu cepat-cepat di malam hari ini kamu pergi tinggalkan desa ini. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Cepat kamu keluar. Ya Allah, kenapa kamu enggak hancurkan desa? Ya Lut biar selamat situ tengah-tengah situ. Sering kita lihat ada tsunami, gempa, udah 2-3 hari mesti kita nemukan bayi sih, mesti utuh. Artinya Allah sangat-sangat mampu untuk menyelamatkan Nabi Lut di desa itu dan semua penghuni desa dihancurkan. Tetapi Allah ingin mengajari, kamu juga usaha. Malam ini kamu keluar. Dan semacam ini banyak ayat-ayat Al-Quran seperti ketika kita bicarakan Nabi Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Ketika Siti Maryam bunting hamil mau melahirkan, Allah suruh menggoyangkan pohon kurma supaya jatuh rutab. Padahal ini wanita dalam kondisi hamil tua dan penuh fitnah, nggak ada suami, penuh fitnah. Allah maha mampu menurunkan manusia yang tadinya sebelum dia hamil semacam ini belum capek, setiap hari di kamarnya ada buah-buahan bukan musimnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kali ini goyangkan. Kalau kamu goyangkan nanti jatuh. Padahal kita semua terlihat pohon kurma. Hatta 20 orang enggak goyang pohon itu. Tapi Allah ingin mengatakan usaha semampumu, sisanya aku yang menyelesaikan.
Dan semacam itu kita menghadapi apapun yang kita lihat, ternyata harus ada usaha, dan setiap usaha harus kita barengi. Cuman harus saya garis bawahi, wajib usaha, tapi tidak boleh hanya mengandalkan usaha. Hendaklah usaha kemudian memasrahkan kepada Allah. Karena apapun, waman nasru illa min indillah. Apapun hanya dari Allah. Cuman kita harus usaha. Seperti tadi, masa Siti Maryam mampu menggoyangkan pohon kurma? Hamil tua, wanita. Pohon kurma yang begitu. Tapi usaha. Nanti Allah cuma minta, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan. Sisanya, wa ma ramaita id ramait walakinna Allah rama. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran, kalau tidak ada fight, tidak ada pertarungan, tidak ada saingan, orang bersaing, maka habis bumi ini, nggak makmur. Ada satu ayat Allah berfirman, walaula daf'un nasi ba'dhuhum bi ba'dhin la fasadatil ard. Kalau bukan saling dorong-mendorong, saling saing-menyaing, saling ada fighting dan konflik ini, maka tidak akan makmur bumi Allah. Walaula daf'ullahin nas ba'dhuhum bi ba'd la fasadatil ard. Tapi Allah jadikan manusia tetap adalah Sayyidul Kaun, diberi oleh Allah. Lemah dia, tapi diberi kekuatan. Lemah, tetapi diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu merubah kelemahannya agar ia menjadi yang terkuat. Dari semua ini, kita bisa kesimpulkan bahwa manusia itu punya tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuannya. Manusia punya tanggung jawab untuk mengembangkan baik spiritualnya atau intelektualnya, akal pemikirannya. Punya kewajiban. Nggak boleh diem, usaha terus. Dan setiap manusia itu punya potensi yang paling baik, dan setiap orang punya miliki kekuatan. Tinggal kita mampu nggak mengeluarkan, menggunakan kemampuan ini. Kan ada ayat Quran yang orang ketika ditanyakan, kenapa kalian nggak pergi, nggak hijrah? Jawabannya, kunna mustada'afina fil ardh. Kenapa kamu sampai ditekan semacam ini? Nggak, ya karena kami mustada'afin fil ardh. Allah mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajir. Kenapa kamu jadi menerima dengan semua pertarungan, menerima Allah? Bukankah bumi Allah ini begini luas? Usaha. Tanpa ada usaha, jangan pernah mengharapkan untuk memperoleh kemenangan. Kesuksesan, kemenangan dalam pertarungan ini tidak pernah akan datang orang memberikan sebagai hadiah. Tidak. Kita harus merebut kemenangan itu. Jangan menunggu orang memberikan. Tidak ada. Bahkan dalam surat Ali Imran, minggu yang lalu kita sampai pada ayat itu. Ketika Allah mensifati orang-orang, sebagian orang-orang ahlul kitab, Allah menyebutkan gini, minhum man in ta'manhu bi khintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Zalika bi annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kata Allah, sebagian dari ahlul kitab ya dan Nasara, kalau kamu titipi kintor, kintor itu adalah jumlah uang yang banyak sekali. Kalau menurut Imam Ja'far Shadiq, isi kulitnya lembu itu diisi dengan emas, itu namanya kintor. Artinya simbol menjadi uang yang begitu banyak. Sebagian dari ahlul kitab, kalau kamu titipi uang yang begitu banyak, ketika kamu minta diberikan lengkap tanpa dikurangi dan tanpa minta sesuatu. Sangat menjaga amanatnya. Tetapi wa minhum man in ta'manhu bidinar. Ada sekelompok dari mereka, kalau kamu titipi 1 dinar saja, la yu'addihi ilaih, enggak bakal dikembalikan padamu.
Illa, ini ayatnya, perlu kita berhenti. Illa madumta alaihi, kecuali kalau kamu datang minta ngotot. Mungkin ini muqawamah itu, qaimah. Kita tantang baru diberi. Illa madumta alaihi qaimah. Kecuali kamu tagih, kamu minta dengan semua kemampuanmu, baru akan diberikan. Kenapa mereka melakukan begini? Karena mereka berkata, selain bangsa kami semua halal untuk kami. Orang-orang ummi, orang ummi itu bukan cuma orang Arab, tapi semua pengikut An-Nabiyul Ummi menurut mereka. Yahud adalah hayawan bertopeng manusia, diciptakan untuk kita injak-injak dan kita tindas. Tetapi yang menarik ayat itu, illa ma dumta alaihi qa'imah, artinya hak itu dituntut, bukan dinanti kapan diberikan. Ini ayat-ayat yang saya baca tadi ingin menjelaskan kepada kita. Karena itu kemudian setelah ada pembahasan sedikit semacam ini, nggak perlu pesimis menghadapi pertarungan apapun yang kita lihat di hadapan kita. Kita lihat. Kita bisa menyelesaikan dengan islah, ya. Kalau enggak berkaitan dengan hal hak yang prinsip bagi kita. Tapi kita juga dilarang oleh Al-Quran untuk begitu saja maju tanpa memiliki persiapan dan pandangan yang luas. Tidak perlu kemudian kita pesimis. Tidak perlu kemudian kita merasa takut. Apalagi kalau urusannya hak. Allahu Akbar. Ada kunci-kunci ayat Al-Quran, ayat-ayat yang pendek, yang membuat hati kita melihat apapun kita nggak gentar. Tapi tetap nggak gentar bukan kemudian tanpa ada usaha. Ini kebejatan, ini segala macam kita lihat. Tapi ada ayat-ayat Quran yang Allah persiapkan untuk mukmin dan orang pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memegang ayat-ayat itu. Salah satu contoh ayat ketika Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 281. Ini cerita Nabi Musa berkaitan dengan tukang-tukang sihir. Tapi akhir ayatnya begini. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak pernah melanggengkan perbuatan orang-orang yang berbuat durjana. Artinya ketika kita melawan kedurjanaan berarti kita bersama Allah. Ketika masalah hak, maka kita jangan akal menjadi begini masa depan. Kita usaha. Karena apa? Ini ketentuan Allah, ini sunnatullah. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Terusan ayatnya, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatih. Allah akan menerangkan, mewujudkan kebenaran dengan ketentuannya. Enggak perlu pesimis. Enggak perlu pesimis. Rasulullah dalam kondisi dikepung, sallallahu alaihi wasallam, dikepung di perang Ahzab. Orang-orang munafikin yang di luar itu, di luar parit itu, yang mereka sembunyi di benteng-benteng mereka, mereka mengatakan, ini janji-janji yang dibawa oleh Muhammad ini apa? Mau ke sana, mau ke sini, akan agama yang dibawa akan kemana-mana. Sekarang kita di Madinah dikepung. Tapi Rasulullah mengatakan tidak akan sampai semua perjuanganku ini. Bahkan ketika menggali Khandak, parit itu, kan ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Semua orang nyoba nggak bisa. Kata Salman, kita panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasulullah ada batu yang nggak mampu kita pecahkan. Rasulullah mengambil dengan kapaknya, beliau mengatakan, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terbelah sepertiga. Beliau kemudian takbir, Allahu Akbar. Para sahabat melihat Rasulullah takbir, mereka ikut takbir semua sahabat. Diambil lagi, dipatahkan lagi 2/3-nya. Beliau takbir, semua sahabat ikut takbir. Sampai terakhir habis, dijebol batu itu. Dan takbir ketiga. Para sahabat tanya, kami tadi mengikuti engkau takbir ya Rasulullah. Gerangan apa yang membuat kamu takbir? Pukulan pertama aku melihat kerajaan-kerajaan Kisra akan tumbang dan agama yang aku bawa akan sampai ke sana. Pukulan kedua aku lihat kerajaan Romawi akan tumbang dan apa yang aku bawa akan sampai ke sana. Dan terakhir aku melihat Istana Putih di Sana'a, Yaman, dan agamaku akan sampai ke sana. Ini kemudian didengar oleh munafikin. Wa ma ya'iduhum illa ghurura, kata mereka.
ini Al-Quran. Ini janji-janji kita dikepung kok janji macam-macam. Tetapi Rasulullah ingin Al-Quran dan Rasul mengatakan posisi bagaimanapun ketika kita masih ingin menegakkan kebenaran, maka pemilik kebenaran itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Gitu. Usaha saja, semampu kita. Semampu kita. Katanya waktu Rasulullah hijrah itu kan orang Arab Quraisy kan membuat satu sayembara karena mereka kecolongan. Mereka mengepung rumahnya. Ketika didobrak rumahnya ternyata yang ada Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah berangkat. Mereka buat sayembara yang bisa mendatangkan Rasulullah hidup mati 100 unta. Semua dengan 100 unta usaha, nggak ada yang mampu. Terakhir Suraqah katanya mampu melihat Rasulullah mengejar. Tapi kemudian setiap dekat Rasulullah jatuh masuk ke padang pasir ini longsoran. Dia teriak-teriak, selamat Muhammad, selamatkan. Naik lagi 2-3 kali. Terakhir dia teriak, aku tidak akan mengganggu kamu. Cuman aku ingin mendapatkan bahwa aku telah ketemu engkau. Supaya aku pulang ke Mekah, aku nggak malu. Bahwa aku telah menemukan engkau. Rasulullah mendekati, kata Rasulullah, Suraqah, apa yang kamu bayangkan kalau nanti kamu, gelang tanganmu ini kamu menggunakan gelang-gelang kerajaan Kisra. Jadi gila Suraqah ini. Ini Muhammad pergi dikejar-kejar, menjanjikan aku bagaimana kelak akan sampai mampu membawa gelang kerajaan. Tapi akhirnya dia masuk Islam dan sampai sisa terakhir dia ikut peperangan ke Kisra dan dia menemukan semua yang dikatakan Rasulullah SAW. Artinya optimis untuk melihat masa depan dalam keadaan konflik dan permusuhan yang begitu dahsyat. Itu harus selalu kita miliki. Karena kalau yang kita perjuangkan bukan urusan pribadi, urusan golongan, urusan ham. Tapi kalau yang kita perjuangkan hak, maka intan surullah, janji Allah. Seperti Allah mengatakan, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kita aman. Tapi kita usaha. Kemudian kita menemukan intan surullah yansurkum, selesai. Yang aneh itu kalau orang nggak pernah berjuang, minta kapan datang kemenangan. Itu nggak ketemu. Allah cuma janjikan kalau kamu berjuang aku berikan kemenangan. Perjuangan yang semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Jangan terlalu terpesona melihat kekuatan musuh. Kita memang harus melakukan sesuatu untuk bisa menyaingi kekuatan itu. Tetapi dengan semua kekuatan, kemampuan kita selesai. Sebagaimana Maryam disuruh menggoyangkan pohon kurma, nanti Allah yang menjatuhkan. Nanti banyak kunci-kunci Al-Quran yang harus dikaji sebenarnya kunci-kunci itu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. In tansurullaha yansurkum. Terus Allah berfirman, wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Tidak akan ada orang merencanakan perbuatan keji pasti akan kembali pada dirinya sendiri. Ini janji Allah. Dan antum hari-hari ini saksikan. Ini orang-orang yang menanam fitnah, yang merusak-rusak negara orang lain segala macam terjadi semua di negeri mereka. Dan mereka yang menanam mereka yang melakukan kejahatan kembali. Ini kunci Al-Quran, wala yahiqu al-makru sayyi illa bi'ahli. Kalau kita menghadapi musuh-musuh yang menolak Islam dengan mereka semua memiliki kekuatan, kita usaha memiliki kekuatan. Tapi ingat juga kunci dari Allah ini. Kalau berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan membiarkan si kafir mampu memperlakukan semua keinginannya terhadap mukmin. Urusannya, ayo kita usaha menjadi mukmin. Baru janji-janji Allah akan turun pada kita. Ayo kita usaha supaya mampu ketika fighting atau ada pertarungan dalam diri kita mampu mengalahkan yang di dalam ini supaya kelak bisa memiliki kemenangan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.